Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andang Yulianto. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang oli mesin di kendaraan bermotor. Nah, saya setahun ini sudah mencoba beberapa jenis oli atau merek oli yang saya aplikasikan di mesin Supra GTR. Nah, ini juga teman-teman yang pengguna CS1, CBR, CB150R bisa menjadi referensi buat teman-teman. Untuk itu simak sampai habis videonya akan mendapatkan informasi yang lengkap. Oke? Oli pada mesin harus dicek secara berkala ya, karena sangat vital sekali fungsi dari si oli tersebut. Biasanya sudah ditentukan oleh pabrikan bahwasanya untuk tipe mesin ini K56 dia membutuhkan oli dengan SAE 1040. Nah, oli itu akan berubah ya lama-lama ya kita pakai. Itu kekentalannya akan berubah dan daya lumasnya juga berubah. Untuk itu meskipun level olinya masih tinggi, misalnya masih banyak gitu ya, nggak ada kebocoran sama sekali mesinnya, terus isi olinya masih banyak, itu tetap harus diganti kalau sudah dipakai ya. Biasanya pabrikan itu memberikan standar berapa kilometer oli harus diganti. Nah, untuk mesin K56 ini saya rekomendasikan sih nggak lebih dari 2000 ya. Terlepas dari teman-teman yang pakai oli yang long drain, bisa 3000 atau 4000 km baru di drain. Nah, untuk mesin K56 ini saran saya sih jangan sampai lebih dari 2000 km. Nah, ini posisi mesin sekarang ini sudah sekitar 1800-an kalau nggak salah. Ini sudah 1873 km ya. Ini 2 bulan 1800-an kilometer. Nah, belum nyampe 2000 tapi tetap saya ganti karena udah 2 bulan. Nah, gimana cara ngeceknya sih kapan oli itu layak ganti? Kan semua tiap orang beda-beda ya. Ada yang punya duit, ada yang kadang waduh belum punya duit, mau entar takutnya olinya udah jelek, atau yang punya duit ganti-ganti mulu itu ya, padahal masih olinya masih bagus. Nah, cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya kita nyalain dulu ya motornya. Nah, kita nyalain sekitar 3-5 menit ya. Nah, setelah kita nyalakan nanti baru kita cek berapa sih ketinggiannya gitu ya. Kenapa harus kita nyalakan dulu? Pertama, pengukuran kapasitas oli, ketinggian oli itu dihitung di ketinggian oli itu dicek setelah dikurangi oli yang terpakai untuk melumasi mesin ya. Jadi bukan dalam keadaan dingin atau semalaman nggak dipakai terus dicek penuh, itu bukan. Jadi diceknya adalah setelah dikurangi untuk pelumasan, udah tersirkulasi gitu ya. Nah, itu berapa sisanya. Nah, itu ukurnya pakai dipstick ini ya. Kalau levelnya masih bagus ya berarti tidak ada kebocoran. Tapi kalau berkurang itu berarti kemungkinan ada yang bocor. Nah, ini kita buka dulu. Nah, sebelum ini kita lap dulu ya. Jangan lupa waktu ngecek level oli standar 2 ya, Pak. Jangan standar samping. Kita lap. Nah, di sini. Nah, ini garis ini ada garis full ya. Usahakan oli pada level ini, garis atas ini ya, garis full ini. Nah, kita coba berapa sih
levelnya setelah dipakai 2 bulan dengan menempuh kilometer 1873 km tadi ya. Masih penuh, mana ini kelihatan ini. Nah ini ya masih full, masih penuh isinya. Terus kita cek. Nah masih. Nah ini teman-teman cek juga ya, oli yang dipakai itu walaupun masih banyak kayak tadi, masih full, tapi ketika oli itu dipakai viskositasnya akan lama-lama itu encer ya, akan lebih encer. Jadi apa ya, udah nggak licin lagi gitu ya. Nah ini udah mulai berkurang meskipun masih penuh ya, tapi udah nggak terlalu licin kayak oli baru ya. Jadi bisa diganti. Udah apa ya, wayahnya diganti ya, meskipun tadi masih penuh ya. Nah kenapa kita harus selalu dalam level penuh? Karena part-part di mesin itu harus ada yang terendam oli agar bisa terlumasi ya. Karena pompa oli itu dia hanya untuk melumasi stang seher dan noken as. Sedangkan untuk si kamas kopling ataupun rantai kamrat itu mengandalkan level oli ya. Kalau level olinya sedikit ya, ini kan rekomendasi pabrik itu 1,1 liter ya. 1,1 liter itu dengan catatan tadi sebelum ngisi kita nyalain dulu 5 menit. Jadi 1,1 itu tidak termasuk yang sudah tersirkulasi tadi ya, yang udah nempel di mesin. Nah kalau teman-teman ngisinya itu waktu mesin dingin itu 1,2. Nah kalau bongkar mesin itu 1,3 ya. Oke, kita ganti dulu dengan oli yang pertama ya, oli Shell Advance biru. Waktu ganti oli khususnya di mesin K56 atau K-series Honda lainnya, pastikan juga alirannya lancar seperti ini ya. Takutnya kalau nggak lancar ada kotoran yang menyumbat di bagian bawah filter oli. Nah itu biasanya penyakit umum di mesin K56 yang menyebabkan noken as baret karena jalur oli tersumbat kotoran. Aja udah 50.000 oke. Parah. Waktu ganti oli disemprot angin ya. Nah bagi teman-teman yang punya keyakinan disemprot angin itu nggak bagus ya, karena ada kemungkinan udara basah masuk sehingga bisa korosi dan segala macam, ya nggak usah disemprot, nggak apa-apa, tungguin aja sampai habis itu ya. Nah, ini kondisi olinya masih banyak ya, tapi sudah hitam, posisi menempuh jarak 1800-an kilometer. Nah kita coba cek. Nah posisinya udah encer banget ya, udah nggak licin, makanya udah mulai kasar si mesinnya. Ini mah tuh jajan awet atuh, jangan namanya gitu. Nah kita ganti dengan Shell Advance biru dengan SAE 1040 sesuai rekomendasi pabrikan ya. Nah karena isinya cuma 1 liter, teman-teman bisa tambahin sendiri 200 ml dengan ya mau nggak mau sih beli 2 botol ya, karena pabrik Shell hanya jual yang 1 literan. Nah ini pemakaian oli Shell Advance yang kedua ya. Sekarang baru mencapai 1700 kilo, tapi suaranya udah kasar banget ya di mesin. Ini nanti saya akan coba ganti dengan
olinya Suzuki Satria F ya, yaitu oli X-Star. Dia isinya 1,3 liter. Nah kalau Shell Advance kan cuma 1 liter, jadi saya harus nambah sekitar 100 sampai 200 mili. Nah nanti kalau pakai oli Suzuki dia sudah 1,3, jadi nggak perlu ditambah lagi. Nah nanti bagaimana kesannya, simak terus videonya. Nah ternyata di bengkel saya hanya nemuin yang R5000 ya, dengan 2050W. Harusnya R9000 yang 1040. Nah isinya juga cuma 1 liter ya. Oh yang 1,3 nggak ada? Ini Adanya segitu, emang 1,3. Nah karena tidak menemukan R9000 ya, terpaksa kita pakai yang R5000 karena kata bengkelnya memang jarang ya yang pakai. Nah ini kondisi olinya, kita cek masih banyak isinya. Nah ini udah nggak licin ya di 1700 km, makanya udah berisik mesinnya, dan baunya juga udah bau ini ya, udah bau sangit atau gosong ya. Maksimal pernah sampai jam berapa nih kilometernya? Apanya? Speednya? Baru 120, udah kayak mau gimana terbang, nggak berani. Nah oke, teman-teman, setelah kita kemarin ganti oli yang kedua dengan oli Suzuki, oli X-Star. Nah ini udah dapat 1827 km, 1827 km ya. Nah untuk performanya sendiri belum jauh menurun ya dari pertama kali ganti. Jadi memang agak lebih kasar, tapi nggak terlalu signifikan. Berbeda dengan oli Shell, dia awalnya itu halus ya, tapi ketika udah melebihi 1000 km dia sangat drastis turunnya, sangat kasar sekali. Hingga kemarin yang sebelum ganti oli X-Star ini, di kilometer 1500 saya udah nggak berani di atas 7000 rpm ya, karena memang suaranya udah kasar banget. Nah ini kita ganti dengan oli yang ketiga ya. Oli yang ketiga adalah ini. Nah ini ya teman-teman, oli ADNOC Voyager Silver. Nah ini oli dari Uni Emirat Arab. Nah ini saya ganti di rumah karena memang di bengkel jarang yang ada ya. Nah ini di sini ditulis synthetic base ensure. Tadi ini berbasis sintetis, dan ini yang penting nih, extended oil drain interval ya. Kalau kemarin untuk oli advance, Shell Advance, itu kalau menurut saya nggak rekomendasi untuk long drain interval ya, karena di atas 1000 sudah kasar banget mesinnya. Walaupun sehabis ganti itu mesin halus, tarikan enteng, tapi di atas 1000 km pemakaian dia udah sangat kasar. Nah untuk oli X-Star, dia itu memang waktu ganti tidak terasa signifikan ya perubahannya. Jadi nggak halus banget, juga tarikannya juga nggak terlalu enteng, cuman dia menang di endurance ya. Sampai 1800 dia masih nggak terlalu kasar ya, masih mirip lah performanya dengan waktu dia ganti. Nah sekarang saya akan coba ini oli ADNOC ini, yang katanya dia bisa long drain interval. Oke, kita tap sekarang ya. Nah ini masih licin ya, tuh masih licin. Beda dengan si Shell Advance gitu kemarin, dia di 1500 sudah nggak licin. Nah ini untuk oli X-Star dia masih licin ya. Dan ini olinya memang kehijau-hijauan karena memang aslinya si olinya hijau ya, jadi bukan fuel dilution. Karena memang aslinya olinya hijau, jadi memang agak kehijau-hijauan. Oke, kita tunggu dia sampai habis dulu. Nanti kita ganti dengan ADNOC Voyager Silver, dan kita nanti
cek berapa lama dia bertahan, apakah sesuai dengan tulisannya di situ extend oil interval, drain interval. Jadi dia tipe-tipe oli long drain. Untuk harganya, untuk Shell Advance itu sekitar kemarin 70 ribuan, 70 ribuan. Untuk X-Star 60 ribuan, dan untuk ADNOC Voyager ini 90 ribuan. Jadi ini dari 3 oli itu ini yang paling mahal ya, 90 ribuan. Nah, oke, sekarang kita ganti olinya ya dengan oli ADNOC. Nih sekelnya. Oke, kita nolin kilometernya dan kita coba ya. Oke, kita nolin. Nah, udah nol. Nanti kita cek sampai berapa dia. Nah, suaranya lebih halus ya dari kemarin waktu pakai Shell Advance di 1700 km. Oke, oli selanjutnya yang akan kita coba adalah oli sesat katanya ya. Nah, nih kemarin baru beli online ya, karena memang jarang yang punya. Nah, oli apa kita buka aja. Ini baru datang. Nanti kalau reviewnya bagus, saya kasih linknya sekalian untuk pembeliannya ya. Nah, ini harganya 129.000 belum termasuk ongkir ya. Nah, kenapa saya coba oli ini? Karena memang reviewnya dari para pengguna mesin K56 bagus ya untuk performa dan durability-nya. Nah, kita buktikan nanti apakah benar performanya itu bagus dan durability-nya panjang. Untuk lifetime pemakaiannya kita coba. Kalau di grup Supra GTR disebutnya oli sesat ya, karena memang bukan peruntukannya sebenarnya ya kalau dari engineeringnya ya, karena ini itu adalah olinya alat berat ya. Nah, ini olinya Caterpillar. Nah, teman-teman pasti udah pada tahu ya Caterpillar itu apa. Caterpillar itu adalah salah satu produsen alat berat. Aduh, backlight ya. Coba sini. Nah, ini peringatan, motor ini standar sinting. Jika kencang owner lagi kebelet, waduh, masa kalau kencang owner lagi kebelet. Penting, mesin ini menggunakan oli cat. Jika tidak mendapat stiker ini berarti oli palsu. Ya, ini dari Om Windu di Yuki Shop. Ya, Yuki Shop. Nanti kalau reviewnya bagus tak kasih linknya di deskripsi ya. Oke, kita coba dulu nanti ya. Nah, ini untuk pemakaian oli yang kemarin ya. Ya, udah 3011 km ya. Untuk pemakaiannya si oli ADNOC Silver, ADNOC Voyager Silver ya. Berarti memang terbukti si ADNOC ini memang durability-nya memang long drain ya. Bisa 3000. Nih, 3011,3 km. Oke. Nah, nanti kita coba ganti dengan
oli sesatnya ya, oli meong, oli cat caterpillarnya. Apakah performanya melebihi si Adnock dan juga durability-nya melebihi si Adnock dan oli-oli yang lain? Simak videonya terus ya. Sekarang kita ganti dulu. Oli apaan itu? Itu oli sesat. Oli sesat ya? Oli sesat dan menyesatkan. Masih uang isinya itu 1.200. Hah? Masih 1.200 kayak motor itu. Iya. Masih banyak coy. Sebenarnya masih licin ya. Ini udah 3000, udah mulai kasar, ganti aja. 3.000 sekali. Hah? 3.000 sekali diganti. Ini kan kemarin nyoba oli Adnock dari Timur Tengah. Nah, dia bisa long drain 3000 kilo. Kita coba bisa 3000. Pakai aspeknya main 1.200 ya cepet panas. Udah, iya makanya. Nah, ini coba yang lebih sesat lagi. Kalau pakai sel itu 1000 maksimal udah. 1000 kilo udah minta ganti. Udah kerasa ya? Kerasa ya 1000 teh? Oh iya, udah kasar banget. Iya. Kerasa BR-nya. Makanya cari oli yang Ini udah ukuran kan ini? udah tinggal tuang. Tuh kekentalannya beda ini. Tahu berapa kekentalannya ini? 1040. Ini. Oke, oli jumbo. Ada itunya. Cuman ini oli diesel. Ya tuh, makanya kentalnya beda. Ini ada namanya gitu. Ada platnya segala itu. Motor ini apa tuh? Standar sinting. Ya kan reviewnya kan kalau pakai ini kan tarikannya oke, durability-nya panjang. Standar sinting di sininya gitu. Ampun lah. Oke. Nah, stikernya kita tempel sini ya, biar orang-orang tahu. Nah, bantu promosi sama Om Windu nih, ya. Om Windu tak bantuin promosi nih. Semoga cocok olinya ya. Nah, oke, kita reset dulu ya, biar 0. Nah, oke, kita 0. Nanti kita cek berapa kekuatan si oli Caterpillar tadi, oke, oli meong. Nah, ternyata pakai oli cat bisa sampai 3535 km ya. Nah, ini baru diganti. Kita cek olinya kayak apa. Muat enggak? Muat. Banyak ya? Banyak. Nah, ini olinya masih banyak banget sampai tampungannya nggak muat, harus di drain 2 kali ya. Nah, ini masih licin ya, dan baunya masih sama kayak bau oli, belum bau sakit banget gitu. Ini saya coba pakai oli cat lagi ya, karena terbukti untuk performanya cukup bagus dan juga bisa long drain sampai 3500 km. Kebanyakan udah berat ini. Kebanyakan udah ngap. Iya, udah 3500 kilo. Kita reset dulu. Mau? Mana aja itu? Oke, jadi semua oli itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Kalau dilihat dari harga, yang paling murah itu ada X-Star, lalu Shell Advance, kemudian Adnock Voyager, dan yang paling mahal adalah oli meong atau oli Caterpillar. Nah, ditinjau dari performa, yang paling bagus menurut saya ini ya,
Ini disclaimer ya, ini menurut saya, pengalaman saya. Mungkin teman-teman punya pengalaman yang lain ya silahkan. Tapi kalau menurut saya untuk performa yang paling bagus, performa di sini saya melihatnya dari entengnya tarikan dan halusnya mesin ya. Yang paling bagus performanya adalah Cell Advance ya, Cell Advance. Yang kedua adalah oli Cat atau oli meong. Yang ketiga adalah Equinox Voyager, dan yang keempat adalah baru Suzuki X-Star. Tapi untuk durability atau ketahanannya yang paling bagus adalah oli meong ya, oli Cat. Yang kedua ada Equinox Voyager, yang ketiga ada X-Star, yang terakhir untuk ketahanan yang paling rendah adalah si Cell Advance. Nah, pilihan saya kembalikan ke teman-teman semua ya. Pastinya disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau teman-teman sukanya kebut-kebutan dan motor cuma dipakai untuk sunmorian gitu ya, kadang-kadang pakainya, terus rutin ganti oli, teman-teman silakan pakai untuk Cell Advance. Tapi kalau untuk teman-teman yang pakai motornya itu bisa jarak jauh, perjalanan jauh, menempuh jarak jauh buat touring dan segala macam, mungkin kegiatannya sehari itu bisa menempuh 100 km atau 50 km ke atas, dan nggak punya waktu untuk ganti oli sering-sering. Nah, teman-teman bisa pilih antara oli meong atau Equinox Voyager. Oke, jadi untuk teman-teman yang biasa memakai oli lain bisa share pengalamannya di kolom komentar. Dan juga saya tekankan di sini bahwasanya hasil ini adalah berdasarkan pengalaman saya, dan setiap oli itu berbeda penggunaannya ya. Jadi teman-teman sesuaikan kebutuhan teman-teman. Apakah hanya untuk sunmorian dan speeding bisa pakai Cell Advance, tapi untuk motor-motor yang jarak tempuhnya jauh, untuk touring atau untuk ojol atau untuk kegiatan yang lain yang memerlukan durability yang baik, teman-teman bisa pilih oli Cat ataupun Equinox Voyager. Oke, sekian informasi dari saya yang bisa saya bagi kepada teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.